Hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang mengalami masalah yang benar-benar kompleks. Kalau saya melihat belum ada yang bisa siap seperti pribadi Ayub, Bapak Ibu. Dan ibadah mujizat ini kalau Bapak Ibu mengalami sebuah masalah, persoalan dalam hidup, percayalah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan tema. Bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Yang ibadah raya 2. Oke. Saya akan menyampaikan tema siapa Allah kita. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu untuk apa kita datang kepada Tuhan, untuk apa datang kepada Allah kita, untuk apa kita datang kepada Yesus, untuk apa kita berharap kepada Dia. Kalau kita tidak tahu siapa Allah kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Ayub. Karena bagi saya kitab Ayub adalah kitab yang menceritakan kesehariannya Ayub di saat dia sedang menghadapi masalah persoalan. Bayangkan Bapak Ibu, saya tidak bisa berpikir, tentu kita semua tidak bisa membayangkan dalam satu hari semua bisnis, pekerjaan, semua harta bendanya hilang. Nggak cuman hilang aja, tapi dicuri, dirampok. Terus anak-anaknya tidak salah satu, tapi semuanya meninggal di hari yang sama. Dan tidak hanya itu aja, Ayub juga kehilangan kesehatan. Dia harus mengalami borok dari ujung kaki sampai kepala. Dan kalau dia gatal, dia nggak mungkin garuk pakai kukunya. Udah nggak. Orang bilang udah nggak level pakai kuku. Dia harus pakai kaca beling. Dia garuk. Borok yang mengeras, seperti luka yang ngeras dan bau. Dan Bapak Ibu, dia harus duduk di abu. Supaya apa? Hangat. Karena kalau dingin pasti gatal. Dan di saat itulah tidak ada, belum, dan saya percaya Bayangkara, rumah sakit Bayangkara nggak ada zaman itu. Antonius nggak ada Bapak Ibu. Rumkit apalagi masih belum tercipta, belum buka cabang. Di zaman Ayub dia harus duduk di abu, kehilangan semuanya di saat itu. Tapi tidak satu pun dari perkataan Ayub yang mengutuki Allahnya, mengutuki Tuhannya. Bahkan istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Sampai Ayub berkata, masa kita mau menerima yang baik aja, yang tidak baik kita nggak mau menerimanya. Wah, Ayub adalah sebuah pribadi yang dapat kita contoh ketika kita menghadapi masalah persoalan. Tapi di Ayub 9 ayat 4 dikatakan Allah itu bijak dan kuat. Allah itu bijak dan kuat. Jadi Bapak Ibu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu bijaksana dalam segala keputusannya. Makanya waktu dia menghadapi masalah persoalan, dia tetap berharap kepada Tuhan.
Saya juga berharap kepada Bapak Ibu semua, jika kita menghadapi masalah persoalan, jangan datang kepada orang-orang yang baru kita kenal, yang baru kita ketahui, dan jangan datang kepada orang yang pernah mengalami nasib yang sama, yang sama-sama buruknya dan hasilnya negatif. Kalau kita seumpama kalau menghadapi masalah rumah tangga, kita mau bercerai terus kita datang kepada mereka yang sudah bercerai, saya jamin yang keluar dari mulutnya pasti negatif. Kalau kita datang kepada seorang wanita kepada wanita, wah semua cowok sama aja, hidung belang semua, buaya semua. Sebenarnya cocok tinggalnya di Sungai Kapuas sana, bukan di rumah. Iya kan? Para bapak-bapak, para suami, wah semua wanita sama. Wah, selalu negatif. Tapi coba kalau kita datang kepada orang yang bijaksana, orang yang sudah berhasil dalam hidupnya, pasti ada kata-kata positif dalam hidup kita yang kita dapatkan. Dan Ayub sendiri tetap berkata, Allah itu bijak. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah persoalan kita, apapun segala beban yang kita hadapi, sakit penyakit, bisnis, keluarga, semuanya, kalau kita menghadapi persoalan masalah, datanglah kepada Tuhan. Allah itu bijaksana. Jangan datang kepada semua orang, apalagi datang kepada sosmed. Jangan Bapak Ibu. Sosmed tidak menguntungkan dalam mencurahkan hati kita. Wah, kita cuma cari pro dan kontra aja. Kalau untuk bisnis, sosmed sangat menguntungkan. Untuk informasi, apalagi para oma-oma, informasi hidup sehat, herbal, wah banyak itu di sosmed. Tapi kalau kita menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Allah itu bijak dan Allah itu kuat. Ayub tetap yakin dan percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat. Karena itu dia tetap yakin, dia tidak pernah berkata-kata negatif tentang Allahnya. Dia tidak pernah berkata-kata negatif tentang Tuhan, tidak. Tentang keadaannya dia tidak. Bahkan di Ayub 9 ayat 10 dikatakan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ayub masih berkata di saat dia harus duduk di abu dengan borok di seluruh kujur tubuhnya, dengan bisnis yang hancur, dengan semua harta benda yang hilang, dengan istri yang tidak mendukung, dengan anak-anak semuanya mati, dia tetap percaya bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya, Ayub masih tetap percaya Bapak Ibu. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Allah. Ketika masalah ada, kita harus punya kepercayaan bahwa Allah kita itu loh sanggup melakukan perbuatan yang besar. Di Mazmur dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Allah kita nggak butuh bantuan Allah-Allah lain. Dia tidak butuh banyak Allah di dalam hidupnya. Cukup dia sendiri, cukup Yesus sendiri. Dia sanggup melakukan. Oh, kalau kesehatan datang kepada si A. Kalau mau penglaris, datang kepada si B. Kalau mau jabatan, datang kepada si C. Kalau mau disukai banyak orang, datang kepada si D. Allah kita tidak.
Dia seorang diri sanggup menolong semua masalah kita. Amin. Jadi apa yang harus kita ragukan kepada Allah kita? Apapun masalah kita, persoalan kita. Entah masalah bisnis, entah masa depan, entah masalah dalam keuangan, entah masalah dalam kesehatan, dalam rumah tangga yang berantakan, datang kepada Tuhan. Saya masih percaya. Pemazmur pun berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Satu paket komplit ada di Allah kita. Amin. Jadi percaya dulu. Kita harus taruh dalam pikiran kita dulu bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib tidak terbilang banyaknya. Dan Allah sanggup menyelesaikan segala persoalan kita. Kita taruh dalam pikiran dulu. Maka kita punya keyakinan yang kuat. Maka kita punya iman yang kuat. Setiap masalah ada, kita datang kepada Tuhan. Setiap persoalan ada, kita datang kepada Tuhan. Setiap cobaan ada, kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan sanggup menyelesaikan banyak perkara. Amin Bapak Ibu Saudari semua. Jadi ayo. Jangan menghadapi masalah, Tuhan cuma sanggup menyelamatkan aja. Untuk buat saya kaya, tidak. Untuk buat saya berhasil, tidak. Tidak Bapak Ibu. Tapi Allah itu komplit semuanya. Dia sanggup menyelesaikan banyak perkara dalam kehidupan kita. Amin. Ayub masih bisa berkata demikian. Di Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di jagat raya ini, di alam semesta ini. Padahal di zaman Ayub, kepercayaan kepada banyak dewa, banyak kepercayaan kuno di sekitarnya, dia bisa beralih. Dia bisa kecewa kepada Tuhan. Dia bisa menyerah kepada Yesus, Sang Pencipta. Dia bisa nggak mau mengandalkan Allah lagi. Dia bisa meninggalkan Tuhannya. Tapi justru dikatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Cobaan pasti ada Bapak Ibu. Masalah pasti ada. Tapi biarlah kita tetap kuat. Amin Bapak Ibu. Nggak sembarangan loh Ayub ini. Kehilangan anak-anaknya. Semuanya dalam satu hari. Saya melihat Bu Yanti, Pak Firman, saya lihat proses puji Tuhan, cepat pulih, kuat, dan saat ini melayani Tuhan. Saya masih ingat saya harus menemani, duduk di sebelah Pak Firman, kehilangan satu putranya. Tapi saya percaya anaknya udah ada di sorga. Amin. Karena waktu dipanggil Tuhan, lagi keluarga ini lagi mencintai Tuhan. Anaknya yang pertama lagi suka beribadah. Saya percaya. Dan itu pun saya lihat proses panjang. Saya melihat keluarga ini. Saya bilang sama istri, yuk kita
fokus kepada Pak Firman Buyanti. Saya sering ke Desa Kapur, cuman mampir aja. Apalagi waktu buka depotnya, saya cuman mampir di depotnya untuk melihat, udah kuat, puji Tuhan, udah kuat. Dan saat ini menjadi berkat bagi gereja, bagi rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dikuatkan. Kita semua mengalami iman yang kuat dalam Tuhan. Apapun masalah kita, saya percaya. Gak ada orang yang bisa melewati ujian seperti Ayub. Di saat dia harus kehilangan semuanya, di saat borok itu masih ada di dalam tubuhnya, dia tetap berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Ayub tahu bahwa Allah yang dia sembah sanggup memulihkan keadaannya. Dan Ayub dipulihkan keadaannya jauh lebih baik. Bukan berarti kehilangan itu sebuah kerugian, tidak. Kehilangan orang yang kita kasih, tapi di dalam Tuhan itu kita harus mengucap syukur karena ada kepastian di dalam Tuhan. Dan segala persoalan yang ada, masalah yang ada dalam bisnis, dalam usaha, apapun yang kita alami saat ini, percayalah, kalau kita dalam kesusahan, itu berarti Allah sedang menguji, karena Allah tahu bahwa kita sanggup melewatinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, worship leader untuk maju ke depan. Kita akan sudahi ibadah kali ini. Saya minta lampunya untuk diredupkan kembali. Sekarang kita harus tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Kita harus kenal dulu. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Kita harus tahu bahwa Allah sanggup melakukannya seorang diri. Kita menghadapi masalah dalam ekonomi. Kita harus tahu bahwa Allah sanggup melakukan mujizatnya seorang diri. Kita mengalami dalam masa depan dalam hidup ini yang tidak ada kepastian. Kita harus tahu bahwa Allah sanggup melakukannya seorang diri. Allah kita itu hebat. Bukankah Dia yang menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya? Bukankah Dia yang menciptakan kita? Bukankah firman berkata, rambut satu helai pun jatuh, itu seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang berpikir kalau rambutnya sering jatuh, aku akan jadi gundul botak. Enggak. Kalau seizin Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Mari Bapak Ibu. Saya minta lampunya dimatikan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jika kita menghadapi masalah persoalan, kita menghadapi beban yang berat hari ini, biarlah kita berharap kepada Tuhan. Jika dunia mengecewakan, orang-orang yang kita kasih mengecewakan, perlu kita ketahui bahwa kita masih punya Tuhan. Amin.